Baik, selamat datang di video ini. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai monitoring efek samping obat. Jadi yang akan saya bahas itu definisi dan klasifikasi ESO, algoritma Naranjo, identifikasi high risk group, formulir pelaporan yang warna kuning, dan strategi mitigasi. Jadi langsung saja, definisi dari efek samping obat itu sebagai respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit. Jadi ada beberapa klasifikasi. Yang pertama itu tipe A itu terkait dosis. Jadi merupakan perpanjangan dari efek farmakologi obat mencakup sekitar 80% dari seluruh efek samping obat. Efek ini dapat diprediksi berkaitan dengan dosis dan memiliki tingkat kematian yang rendah. Contohnya adalah perdarahan akibat warfarin atau hipoglikemia karena insulin. Kedua itu tipe B itu tidak terkait dosis atau bizarre. Efek ini tidak umum, tidak dapat diprediksi, tidak terkait dengan mekanisme kerja obat, dan memiliki tingkat kematian yang tinggi. Klasifikasi ini mencakup reaksi alergi seperti shock anafilaktik pada pengobatan penisilin, atau ada reaksi idiosinkrasi, misalnya malignan hipotermia akibat anestesi umum atau apno akibat suksinilkolin. Tipe C terkait dosis dan waktu itu terjadi akibat penggunaan jangka panjang dan bersifat kumulatif. Contohnya adalah osteoporosis akibat kortikosteroid atau fibrosis hepatik karena methotrexate. Tipe keempat itu adalah terkait waktu, jadi efek yang baru terlihat jelas setelah penggunaan obat dalam waktu lama atau bahkan setelah obat dihentikan. Contohnya adalah karsinogenesis atau kanker dan teratogenesis atau cacat lahir. Berikutnya itu adalah tipe E, itu berhenti menggunakan obat. Itu terjadi segera setelah pasien berhenti menggunakan obat atau adanya efek withdrawal. Contohnya adalah sindrom putus obat akibat opioid atau insufisiensi adrenal akut setelah penghentian mendadak kortikosteroid. Tipe F itu kegagalan terapi yang tidak diduga, sering dikaitkan dengan dosis yang tidak memadai, seringkali akibat interaksi obat. Contohnya adalah dosis kontrasepsi oral yang menjadi tidak memadai karena interaksi dengan obat lain. Berikutnya itu adanya algoritma Naranjo. Jadi, algoritma Naranjo adalah kuesioner standar yang dirancang untuk menentukan derajat probabilitas apakah suatu efek samping obat benar-benar disebabkan oleh obat atau oleh faktor lain. Instrumen ini menggunakan skor tertentu untuk menghasilkan penilaian yang objektif. Derajat probabilitas hubungan obat dengan kejadian efek samping berdasarkan skor total adalah sebagai berikut. Jadi skor total lebih dari 9 itu sangat pasti, itu highly probable, itu reaksi mengikuti urutan temporal yang wajar dikonfirmasi dengan penghentian obat yang positif dan muncul kembali pada paparan ulang. Dapat terjadi atau probable itu skor total 5 hingga 8. Reaksi mengikuti urutan temporal yang wajar dan membaik setelah obat dihentikan, namun tidak dikonfirmasi dengan paparan ulang. Berikutnya itu belum pasti terjadi atau possible, itu skor total 1 hingga 4. Reaksi mengikuti urutan temporal namun dapat dijelaskan oleh karakteristik penyakit pasien atau faktor lain. Berikutnya itu ada diragukan atau doubtful, itu skor total 0 atau kurang. Reaksi kemungkinan besar terkait dengan faktor-faktor lain di luar penggunaan obat tersebut. Berikutnya itu identifikasi high risk group. Itu ada pertama pasien geriatri, itu merupakan lansia yang berusia lebih dari 65 tahun. Untuk faktor risikonya itu faktor farmakokinetik, itu untuk absorpsinya itu terjadi penurunan mobilitas gastrointestinal dan produksi asam lambung. Untuk distribusi ada terjadi penurunan massa otot, peningkatan lemak tubuh sehingga volume distribusi obat lipofilik meningkat. Dan juga adanya penurunan albumin plasma. Untuk metabolisme, penurunan aliran darah hepatik dan aktivitas enzim CYP450 terutama pada fase 1. Untuk ekskresi, adanya penurunan GFR, yaitu estimasi dengan CRCL-Cockcroft-Gault itu, dan juga adanya penurunan sekresi tubular aktif. Untuk pasien pediatri, untuk neonatus yang umurnya 0-28 hari, itu adanya imaturitas enzim UGT dan CYP450, dan juga adanya risiko Gray Baby Syndrome karena adanya pemberian obat chloramphenicol, dan juga bisa ada terjadi hiperbilirubinemia. Juga bayi yang berumur 1-12 bulan, ikatan protein plasmanya rendah, dan juga untuk volume distribusinya itu besar untuk obat hidrofilik. Untuk anak 1-12 tahun, metabolisme fase 1 lebih aktif daripada dewasa per kilogram berat badan. Perlu adanya dosis per kilogram yang lebih besar untuk beberapa obat. Untuk pasien ibu hamil pada trimester 1, untuk menghindari teratogenesis, organogenesis, itu hindari isotretinoin, thalidomide, methotrexate, misoprostol, ACE inhibitor, dan warfarin.
pada trimester 2 untuk menghindari gangguan pertumbuhan fetus, hindari NSAID, tetrasiklin, dan chloramphenicol. Pada trimester 3, untuk menghindari adanya efek samping pada fetus dan neonatus, hindari NSAID, opioid, benzodiazepin. Untuk pada masa laktasi itu agar menghindari adanya perpindahan transfer obat ke dalam ASI, itu hindari adanya penggunaan obat amiodarun, litium, dan ergotamin. Berikutnya untuk pasien dengan gangguan fungsi organ. Itu gangguan fungsi hati itu gunakan CRCL Croft-Gold untuk estimasi GFR pada penyesuaian dosis. Yang kedua, obat yang memerlukan penyesuaian dosis seperti aminoglikosida, vancomycin, metformin itu kontraindikasi jika GFR-nya itu kurang dari 30, digoxin, gabapentin, methotrexate. Juga harus adanya monitoring seperti kadar kreatinin serum dan elektrolit harus dimonitor secara berkala. Untuk pasien dengan gangguan fungsi hati, gunakan Child Box Score atau MELD Score untuk penilaian keparahan penyakit hati. Kedua, obat yang perlu hati-hati itu paracetamol, itu kurangi dosis pada sirosis, maksimalnya itu 2 gram per hari. Statin, rifampicin, isoniazid, NSAID. Itu juga harus adanya monitoring SGOT, SGPT, albumin, bilirubin. Untuk gangguan kardiovaskular, perhatikan obat-obat yang perpanjang interval QT seperti antiaritmia, antibiotik makrolid, fluoroquinolone, antipsikotik. Juga harus monitoring EKG rutin pada pasien dengan risiko aritmia. Untuk pengisian formulir itu diisi nama, umur, suku, berat badan, pekerjaan, diisi juga penyakit utama dan keterangan penyakit itu, dan juga diisi keterangan penyakit pembawa. Untuk efek samping obat diisi bentuk manifestasi dari efek samping itu, masalah kualitas produk obat, tanggal terjadi efek samping obat, dan juga keterangan jika efek samping obat itu sudah sembuh atau belum sembuh, dan juga diisi juga riwayat efek samping obat yang pernah dialami. Untuk obat diisi nama generik atau nama industri, isi bentuk sediaannya, obat JKN diberi tanda, nomor batch, obat yang dicurigai itu diberi tanda. Untuk pemberiannya itu diisi caranya, dosisnya atau waktu pemberiannya, tanggal mulai, tanggal akhir, dan juga indikasi penggunaan. Juga untuk itu tambahkan kecepatan timbulnya efek samping obat, reaksi setelah obat diberikan, dan pengobatan yang diberikan untuk mengatasi itu. Dan juga jika ada data laboratorium juga ditambahkan. Untuk pelapornya itu diisi oleh pelapor oleh seperti dokter, farmasis, atau perawat. Untuk pengisian formulir ini untuk meso ini pengirimnya itu diisi nama tadi pelapor oleh nakes, alamatnya, instansinya, dan nomor teleponnya. Juga ini ada algoritma Naranjo itu seperti tadi yang saya sudah jelaskan. Ini untuk mengukur apakah efek samping obat ini diakibatkan oleh karena obat atau karena efek lain. Juga strategi mitigasi ESO. Jadi jika grade 1 ringan, contohnya ruam ringan, mual tanpa muntah, itu strateginya monitoring ketat, edukasi pasien, pertimbangkan terapi simptomatik, lanjutkan obat dengan pengawasan. Untuk grade 2 itu sedang, itu moderate, itu seperti mual, muntah, yang persisten, leukopenia ringan, itu dilakukan penurunan dosis, ubah jadwal pemberian, tambahkan terapi suportif seperti antiemetik, dan juga monitoring yang lebih ketat. Untuk grade 3 itu seperti Stevens-Johnson syndrome yang awal, hepatotoksisitas, agranulositosis, itu penghentian obat segera, terapi suportif intensif, rawat inap, dan laporkan ke BPOM. Yang keempat itu grade 4 atau yang mengancam, yang life threatening itu contohnya anafilaksis, angiodema, itu dihentikan obat segera dan penanganan emergensi. Yang grade 5 yang fatal itu kematian, itu dilakukan post-mortem review, pelaporan wajib, dan investigasi kausal. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih, dan semoga video materi yang saya paparkan ini dapat berguna bagi orang yang menonton video ini. Terima kasih.